Jangan lupa ya, like, subscribe, komentar, and share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu, beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim, bapak orang Arab Al-Musta'ribah. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad terkenal sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan bukan itu saja, beliau pernah memberi teladan dialogis yang sukses melakukan resolusi konflik antar suku yang nyaris berakhir dengan perseteruan antar kabilah. Saat itu semua suku Arab di sekitar kota Mekah saling berebut gengsi sosial untuk meletakkan kembali Hajar Aswad saat Ka'bah direnovasi akibat diterpa banjir. Setiap suku merasa berhak menempatkannya kembali pada posisi semula. Semua bersitegang dan merasa benar sendiri-sendiri. Untunglah dicapai kata sepakat bahwa orang pertama yang masuk Masjidil Haram dipercaya menyelesaikan konflik itu. Muhammad, pemuda yang waktu masuk masjid pertama kali, tampil memberi solusi yang cemerlang tanpa menimbulkan ketersinggungan masing-masing suku. Misi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Setelah diangkat menjadi Rasul, bagaimana langkah dakwah Nabi? Dan bagaimana strategi dakwah? Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Mari kita pelajari bersama. Yang akan kita pelajari kali ini adalah kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, bisa dilihat, mari kita amati baik gambar satu yang kedua bahwa di sini merupakan ilustrasi kondisi masyarakat Arab sebelum hadirnya agama Islam. Dari gambar tersebut, peserta didik diharapkan mampu membuat pernyataan tentang terkait kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, setelah mengamati gambar di atas, maka muncul pertanyaan, bagaimana cara masyarakat Arab menyembah berhala? Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam, Syria. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah, guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir diberi nama Hubal dan diletakkan Ka'bah.
berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana dia belajar di Syam. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, setelah itu mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Yahud sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Katifdi di lereng bukit yang terletak di kota Saba. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan Himyar, dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah orang-orang solih di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah orang solih tersebut wafat, setan membisikkan kaum yang solih supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menemaninya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelumnya, orang-orang soleh tersebut itu meninggal dunia dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan berhala dimulai. Adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala adalah 1. Berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan pada mereka. Yang kedua, ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam, saat itu disebutlah itu masa jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain dari luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala seperti di atas, menurut Lapidus dan Al-Mubarakfuri, terhadap agama lain yang juga dianut masyarakat Arab seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Saba'i. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kanaan di Palestina, Khaybar, dan wilayah Hijaz. Karena saat itu bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi. Di Hijaz mereka menetap di Yasrib dan Taima. Melalui mereka lah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh pada saat permulaan Islam seperti Khaybar, Nadir, Ustolik, Qurasah, Qainuqa, dan Bani Qatfan. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi. Saat invasi bangsa Romawi dan Habsyah Menurut Hasan Ibrahim Hasan, agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi.
saat invasi bangsa Romawi dan Habasyah Ethiopia. Meskipun tidak mengalami kesusahan dalam penyebarannya, para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Ghassan, Bani Takhlib, dan Bani Qoi. Sementara agama Majusi menurut Rizqullah banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Sedangkan agama Syar'i yang memeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kildan Al-Kildaniyun yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk beragama Yahudi dan Nasrani. Menurut Sofiyur Rahman, mereka tidak kelihatan lagi bahkan mengalami kehancuran. Nah, selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Nah, dalam bersyair pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Jadi syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Jadi syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa perang. Pada umumnya mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Tokoh-tokoh ahli syair masa jahiliyah yang sangat terkenal adalah Muhalhil bin Rabi'ah At-Taqlibi, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Antarah bin Shaddad, Nabikhah Ad-Dibyani, Asya bin Qais, dan banyak lainnya. Karya-karya ahli syair dibacakan di tengah-tengah halayak ramai seperti pasar Ukas dan sebagainya. Di antara semua karakter positif masyarakat Arab lainnya, ini tertutup dengan kebodohan mereka dalam hal bertauhid dan berakhlak. Nah, adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamr atau arak sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dengan menceraikan perempuan. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita. Karena mereka merasa malu dan terhina punya anak perempuan. Di perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka perang. Dan pada saat itu di masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan. Ya, memperbudak atau menjual belikan budak seperti berdagang-dagang lainnya. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam ini sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Nah, perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain atau nomaden. Dari hewan ternak mereka bisa mengkonsumsi daging, meminum susu, serta membuat pakaian dari bulu domba. Tatkala kebutuhan mereka terpenuhi, mereka menjual beberapa ternaknya kepada orang lain. Nah, orang-orang kaya di kalangan mereka adalah orang yang memiliki hewan ternak yang banyak. Sehingga untuk mengurusi ternaknya, mereka memperkerjakan beberapa orang untuk mengembalanya. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka.
dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan, ada yang menjadi penggembala ternaknya sendiri dan ada juga yang menggembalakan ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau menggembala kambing milik orang kaya. Begitu juga halnya juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Sedangkan masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah yang subur, seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil pertanian dan peternakan saja, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencahariannya. Khususnya penduduknya Mekah. Mereka mempunyai pusat perniagaan yang istimewa. Dalam perdagangan orang-orang Arab, penduduk Mekah memiliki kedudukan yang istimewa karena mereka adalah penduduk negeri haram atau Mekah. Orang-orang Arab lain tidak berani mengganggu perniagaan mereka. Allah Ta'ala menjadikan Mekah menjadi tanah yang suci dan aman. Ini sesuai firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Ankabut. Nah, di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Pengalaman berniaga ini didapat dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Karena orang-orang Yaman terkenal punya keahlian di bidang perniagaan. Selain itu, Mekah menjadi kota tempat orang-orang Arab berziarah guna melaksanakan ibadah haji. Karena Ka'bah berada di kota Mekah yang selalu diziarahi setiap tahun setiap mereka melaksanakan haji. Orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah SWT mengabadikan dalam Al-Quran tentang perjalanan mereka dalam usaha perdagangan yang sangat terkenal, yaitu musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya dagang musim panas ke kota Syam. Ini dalam Quran, dalam firman Allah SWT, Quran Surat Al-Quraisy. Nah, Ukas, Mijannah, dan Zulmajjaz merupakan pusat-pusat perdagangan yang sudah terkenal sejak lama yang dimiliki orang-orang Arab. Fungsi pusat perdagangan ini bukan saja menjadi tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Nah, di sini mereka saling menguji kemampuan. Dari sini bisa kita bayangkan mereka tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global, sehingga bahasa Arab orang Quraisy menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Arab. Mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan kata. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi sistem riba. Nah, hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang perdagangan, mereka menggunakan unta sebagai transportasi yang bisa diandalkan. Sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang perdagangan mereka menggunakan unta. Sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan, unta dianggap sebagai perahu padang pasir karena unta merupakan hewan yang menakjubkan yang merupakan kekuatan tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang jauh. Unta-unta ini membawa dagangan dari satu negeri ke negeri lain untuk diperjualbelikan. Nah, yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-7, imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah wilayah pesisir Afrika. Sedangkan Kekaisaran Persia adalah Kekaisaran Persia pra-Islam, terakhir dipimpin oleh dinasti Sasania atau Sasanid, mempunyai wilayah Iran,
Irak, Armenia, Afghanistan, Turki bagian timur, dan sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arabia. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, yang berlebihan, dan loyal pada pemimpin suku. Tidak jarang, peperangan terjadi antar suku seperti Perang Fujar yang terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Perang Fujar merupakan perang saudara yang terjadi beberapa kali. Pertama perang antara suku Kinanah dan Hawazan, kemudian suku di Quraisy dan Hawazan, serta suku Kinanah dan Hawazan lagi. Nah, di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada di antaranya. Yang pertama kerajaan Kindah, itu di tahun 480 sampai dengan 529 Masehi. Nah, kerajaan Kindah adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Nah, raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Akil Al-Miror. Dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya yang bernama Haris bin Amr berhasil meluaskan pengaruhnya ke Hira. Namun kerajaan mereka hancur dan kembalilah kerajaan pada kehidupan kabilah. Namun kerajaan Kindah umurnya tidak lama. Penyair yang bernama Imrul Qais, salah seorang pengarang syair-syair masa jahiliyah, menisbatkan dirinya pada raja-raja Kindah. Dia telah berusaha untuk membangun kembali kerajaan leluhurnya, namun gagal. Yang kedua, kerajaan Ma'in dan kerajaan Qutban di tahun 1200 sebelum Masehi sampai dengan 700 sebelum Masehi. Nah, kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman, namun sejarah tentang kedua kerajaan ini sangatlah sedikit. Yang ketiga, kerajaan Saba. Kerajaan Saba ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Qutban. Kerajaan Saba juga meliputi Hadramaut, ibu kotanya adalah Ma'raf. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan dua hal. Pertama, adanya Ratu Balkis. Kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam surah An-Naml. Kedua, bendungan Ma'rab yang besar. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Namun kemudian bendungan ini hancur, maka terjadilah sebuah bencana air bah yang sangat dahsyat. Akhirnya penduduk setempat yang pindah ke wilayah utara. Peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancuran Saba dan berdirinya kerajaan Himyar. Ini selanjutnya kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar berdiri setelah runtuhnya kerajaan Saba dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Yang keempat, kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Saba dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya menggelari dirinya dengan tababi'ah. Saba dan Himyar meninggalkan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai dua kerajaan ini. Kerajaan ini kemudian semakin mundur di akhir-akhir pemerintahannya sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh Persia. Yang kelima, penduduk Romawi di Yaman. Zunuwas, Raja Himyar yang memeluk agama Yahudi, memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Ternyata mereka lebih baik memilih mati daripada dipaksa harus memeluk agama Yahudi. Maka dia segera menggali parit dan mereka dibakar di dalam parit itu. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sebagian mereka melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa Habasyah yang menganut agama Kristen, An-Najasyi, yang kemudian meminta bantuan pada Kaisar Romawi, pelindung agama Kristen. Kaisar kemudian mengirimkan kapal perang dan senjata, maka Najasyi mampu menaklukkan kota Yaman berkat komandannya yang bernama Arbat. Pada saat itu, salah seorang pembantu dekatnya yang bernama Abrohah melakukan pemberontakan dan akhirnya membunuhnya. Maka jadilah Abrohah penguasa di Yaman. Peristiwa ini terjadi pada saat hidupnya Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Rasulullah SAW.
Yang selanjutnya, yang keenam, pendudukan orang-orang Persia dan Yaman. Salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Saif bin Ziyazan melarikan diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Maka mereka pun bergerak dan mampu mengalahkan orang-orang Romawi. Kisra Persia memerintahkan agar mengangkat Saif sebagai raja untuk seluruh Yaman. Setelah Saif terbunuh, Kisra mengirimkan Wahrus menjadi penguasa di Yaman dan tunduk di bawah pemerintahan Persia. Setelah Wahrus meninggal, dia digantikan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Tatkala Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, penguasa Yaman asal Persia saat itu adalah Badzan, salah seorang keturunan Wahrus. Rasulullah SAW mengajak Badzan untuk memeluk Islam. Ia menyambut ajakan itu dan masuk agama Islam. Yang selanjutnya, yang ketujuh, Kerajaan Hira. Sejarah keamiran Hira ini mulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab, karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh jazirah Arab, terutama untuk berniaga. Dalam hal itu mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu mereka dapat dianggap sebagai penyiar ilmu pengetahuan di jazirah Arab. Yang kedelapan, Kerajaan Ghassan. Nama Ghassan itu berasal dari mata air di Syam yang disebut Ghassan. Kaum Ghassan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara dari jazirah Arab. Mereka telah mempunyai kebudayaan yang tinggi, menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi, dan merekalah yang masukkan agama Masehi itu ke jazirah Arab. 9. Hijaz. Hijaz itu berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal itu dikarenakan letak geografis dan negeri miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Kota terpenting dari daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya Mekah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabin, dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasanya kabilah Jurhum. Kemudian suku Jurhum diganti oleh suku Huza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya bendungan Marib dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Dalam abad 5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Huza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Untuk mengurus Mekah dan mengamankan para peziarah yang datang ke kota Mekah, suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy. Yang pertama Hijabah, 2 Syuqoyah, 3 Diyat, 4 Sifarah, 5 Liwa, 6 Rifadah, 7 Nadwah, 8 Haiman, 9 Hazinah, 10 Azlim. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita dengan bahasa melafalkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.